4 juta rupiah dalam satu hari jualan di akhir pekan. Bahkan itu baru dari satu lapak saja, bos. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, pembelinya sudah datang sebelum lapaknya buka. Padahal yang dijual bukan gawai baru, bukan makanan kekinian, cuma sayur. Jadi gimana ceritanya? Sayur dari Sumatera bisa bikin orang rela datang pagi-pagi dan antri demi satu ikat pakis? Kita kenalan dulu ya sama Kak Sena yang punya ide jualan sayur khas Sumatera ini. Kalau bos-bos para perantau lagi kangen makanan kampung, kalian langsung datang aja ke CFD Bundaran HI Jakarta Pusat. Di sini kita punya berbagai macam makanan. Penasaran kan? Tetap di Cuan, bos. Yang harusnya buka jam 7 pagi, malah sudah ditunggu pembeli dari setengah 7. Kak Sena dan timnya jadinya harus gerak cepat. Tapi buat pelanggan setianya, itu masih dianggap kurang pagi. 20? Seon 12. Ya, ini 20.000. Uniknya lagi, lapak ini berdiri di tengah kawasan CFD Jakarta. Di antara penjual makanan dan minuman, ada satu lapak yang jualan bahan masak mentah. Dan ajaibnya, malah jadi salah satu yang paling ditunggu. Kita punya sayur yang best seller banget di sini. Untuk pakisnya banyak banget yang gak kebagian kalau ke CFD HI. Dan selain ada pakis, kita juga punya tempoyak durian. Tempoyak duriannya boleh, Kak? Ada di sini. Ini tempoyak durian yang banyak banget perantau cari, yang jarang banget ada di Jakarta. Ini 20. Dipilih. Tapi sayangnya, nggak semua orang beruntung bisa membawa pulang sayur ini. Bayangin aja bos, 200 ikat pakis bisa habis dalam waktu 1 jam saja. Makanya nggak heran kalau banyak yang berburu dari pagi-pagi. Ibu-ibu mohon maaf kakak-kakak, untuk pakisnya kita habis hari ini. Di minggu depan kita ada lagi, Kak, jangan lupa jam 7 pagi datang. Di antara yang gagal bawa sayur pakis, coba deh Mincuan tanya ke pembeli yang berhasil war sayur pakisnya. Buat konsumsi sendiri, pengen nyobain aja. Sepertinya enak buat makan itu, bikin lontong sayur ya. Bos, kalau ingat sayur pakis, yang langsung kebayang ya ketupat sayur khas Padang. Di mangkuknya, pakis muda jadi bintang utama. Teksturnya renyah, berpadu dengan kuah gulai yang gurih kayak rempah. Makin mantap lagi kalau ditemani tunjang yang kenyal dan rendang yang empuk. Sekarang sayur pakis nggak cuma jadi favorit orang Sumatera. Sekali coba, dijamin susah lupa sama renyahnya pakis yang nyatu sempurna sama gurihnya kuah gulai. Gimana nggak diserbu ya bos? Satu ikat pakis ini dijual Rp10.000 saja. Harganya masih ramah, tapi nilai yang dibawa jauh lebih besar, yaitu rasa rindu pada kampung halaman. Belanjanya nggak ada di pasar-pasar induk Ramadjati Jati. Jadi aku nih jualan sayuran khas Sumatera. Sayur yang memang langka banget yang dicari para perantau Sumatera yang tinggal di Jakarta, terutama para anak-anak kos, Kak. Mincuan juga penasaran deh bos. Kenapa sih Kak Sena kepikiran buat jual sayur khas Sumatera ini? Padahal Kak Sena tuh asli orang Jakarta loh bos. Sebenarnya ini idenya dadakan. Aku lagi jualan baju, di sebelahku itu ada pedagang pakis. Di situ aku tertarik ngelihat dia karena baru jualan udah diserbu ibu-ibu nih di pasar kecil. Lalu aku ngambil sama dia, Kak, beli dengan harga normal ya, dengan 30 ikat itu aku beli dengan harga normal. Aku coba. Sekali aku ngambil dia sampai keempat kali aku ngambil dia. Tapi di selanjutnya dia ternyata nggak bisa mencukupi kebutuhan pakis aku karena aku kebutuhan pakisnya melonjak tinggi semenjak viral. Dari rasa penasaran berubah jadi peluang. Dulunya cuma 30 ikat, sekarang 1000 ikat pun bisa habis dalam satu hari. Omset aku setiap minggu itu sekitar 3-4 juta. Tapi sejauh ini Kak Sena udah bersyukur banget bos.
karena barang dagangannya bisa diterima banyak orang. Bukan cuma dari perantau yang datang dari Pulau Sumatera saja, tapi udah lintas daerah, bahkan sampai lintas pulau juga. Bos-bos, biar nggak asal ikut bisnis sayur khas Sumatera kayak Kak Sena, coba dengerin dulu deh tips dari Doi. Aku mau ngasih 3 tips yang wajib kalian ikutin. Yang pertama, jangan menyerah jika usaha kalian lagi sepi, kalian harus tetap jualan karena kita nggak tahu kapan rezeki kita itu datang. Dan yang kedua, jangan lupa promosi. Promosi itu penting. Yang ketiga, ngonten. Ngonten jauh lebih penting daripada promosi dan jualan di pasar karena dari konten ini dan konsisten kita bisa viral seperti sayur pakis viral sekarang. Karena kita nggak tahu FYP-nya kapan, di syuting cuan bos kapan, seperti sekarang ini. Yang penting cuan bos. Bos-bos, alpukat nggak cuma enak dikocok pakai susu dan es batu. Buah satu ini juga bisa diolah jadi beragam menu kekinian. Mulai dari smoothies bowl yang segar, sandwich dan menu sarapan dengan telur, sampai sushi dengan potongan alpukat yang creamy. Lembut di lidah, nutrisinya melimpah, bikin pengen nambah lagi. Seperti Bos Arif, yang berhasil menyulap alpukat jadi bisnis bergaransi. Laku sampai puluhan ton sebulan. Cuannya miliaran, bos. Halo bos, nama saya Arif. Di sini saya sebagai owner dari Avocado ID. Kalau mau belanja alpukat di Avocado ID aja kayak di sini alpukatnya sudah sortiran, sudah pilihan yang terbaik, terus dari beberapa mitra petani yang terbaik. Alpukatnya juga jaminan dan bergaransi. Mau tahu gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Tahun 2018 saat masih berusia 25 tahun, Arif membangun usaha ini dari nol. Ide bisnisnya didapat dari rutinnya Arif membeli alpukat untuk istrinya yang sedang hamil. Saat itu, Arif sering banget kecewa, nggak bisa dapatkan alpukat dengan kualitas yang bagus. Alpukat termasuk buah yang sangat susah, jadi banyak komplain matang, banyak yang sering komplain nggak bisa matang, terus alpukatnya jelek-jelek. Nah di situ banyak bisa jadi peluang nih gitu. Jadi kita pertama kali yang benar-benar jual alpukat online bergaransi. Masalah alpukat yang sering gagal matang justru bikin Arif penasaran, bos. Kalau banyak yang kecewa, berarti pasar butuh solusi yang lebih pasti. Dari situ, Doi mulai riset serius, bukan cuma soal rasa, tapi juga soal rantai pasokannya, bos. Kita samperin nih tiap misalkan ada di Lampung. Kita samperin, kita ketemu, ngobrol, oh ini loh, atas petani A ini. Dari situlah kita kerjasama biasanya. Langkah ini bukan cuma bikin Arif dapat stok buah bagus, tapi juga bangun kepercayaan langsung dari sumbernya. Ya, para petani. Alpukat itu termasuk sepanjang tahun ada terus. Cuman jenis dia berputar musimnya. Misalkan musim Jawa itu nanti habis, masuk musim Sumatera. Jadi nggak pernah putus selama 1 tahun. Mungkin ada beberapa bulan aja, 1 bulan mungkin dia tetap ada, cuma stoknya itu kurang bagus. Bos, Indonesia termasuk penghasil alpukat terbesar di Asia Tenggara. Artinya, stok nggak pernah kosong. Tinggal gimana caranya pedagang pintar main di rantai distribusi dan jaga kualitas biar tetap stabil sepanjang tahun. Untuk caranya sebenarnya bertahap sih Mbak. Dari pertama, kalau yang paling terpenting itu kalau saya di usaha alpukat, saya kuasain pasar bawah dulu. Contoh, pasar bawah itu apa? Kalangan tukang jus. Kalangan tukang jus itu paling nggak rewel untuk masalah alpukatnya itu. Yang penting dia tuh kulitnya nggak terlalu mulus. Terus masih dalam, yang penting bisa matang. Segmen ini jadi fondasi karena meski margin kecil, perputarannya cepat dan stabil. Lanjut, Arif naik ke pasar menengah dan premium. Doi juga mulai main di penjualan online sampai supermarket.
Tentunya dengan standar kualitas yang makin ketat di setiap levelnya ya bos. Strategi ini bikin bisnisnya tahan fluktuasi. Harga beda-beda tiap segmen, tapi semua buah laris manis dibeli. Inilah model zero waste bisnis pertanian yang jarang dilakukan bos. Semua hasil panen bisa diserap pasar, tinggal bagaimana cara jualnya. Tapi makin tinggi kelas pasar yang disasar, ekspektasi pembeli juga ikut naik. Makanya Arif nggak cuma jual buah, tapi juga jual rasa aman. Lewat sistem garansi dan edukasi, pembeli bukan cuma dikasih produk, tapi juga dikasih pengetahuan biar nggak kecewa di akhir bos. Garansi itu sebenarnya lebih kita mengikat ke customer. Jadi gini, buah itu kita nggak bisa menjamin 100% itu bagus mbak. Karena kan buah itu produk alam, bukan produk buatan. Jadi walaupun kita udah sortir 3 kali, emang kita bagus, tetap aja ada ya buah itu tetap ada rasa jeleknya, tetap ada nggak bagus. Terus kadang penyimpanan dari customer itu juga kadang salah. Ada beberapa customer itu kita buah yang bagus, kemudian dia simpan dalam kulkas, itu buah nggak matang-matang. Ada juga. Jadi makanya kita banyak kasih edukasi seputar cara matangnya, terus cara penyimpanannya. Kalau buah gagal matang atau rusak di jalan, pelanggan bisa retur atau bahkan refund uangnya langsung. Kata Bos Arif, biar alpukat cepat matang sempurna, cukup disimpan di suhu ruang dan jangan ditaruh di kulkas sebelum lembek, bos. Nah, edukasi macam ini yang bikin rasa percaya konsumen meningkat. Hasilnya, volume penjualan bisa tembus sampai 60 ton per bulan. Dengan harga kisaran 25.000 sampai 45.000, Arif bisa meraup cuan miliaran loh, bos. Kalau untuk peluangnya menurut saya ke depannya ini banyak, apalagi yang untuk frozen. Frozen ini peluangnya menurut saya bakal besar. Karena untuk permintaan frozen ini sekarang udah lumayan naik, bisa masuk ke hotel. Karena sekarang jus itu rata-rata udah pakai buah frozen, jarang banget buah utuh. Nah bos, yang penting dalam usaha itu yang pertama konsisten, jangan pantang menyerah. Yang penting cuan bos. Bos-bos, siapa sangka ikan yang dulunya dipelihara di dalam botol kecil kini bisa dihargai jutaan rupiah. Bahkan pembelinya datang dari berbagai belahan dunia. Nah, di tangan pelaku usaha satu ini, ikan cupang bukan lagi sekedar hobi, melainkan bisnis yang terus berkembang. Mulai dari dibudidayakan, dilelang secara live, hingga berhasil tembus pasar internasional. Halo bos, nama saya Muhammad Rizky Rakayanto, biasa dipanggil Mas Raka. Saya pemilik dari Fiskinan Aquatic yang bergerak di bidang penjualan ikan cupang. Mau lihat keseruan bisnis saya? Tetap di Cuan Bos. Berlokasi di Pondok Cabe, Tangerang, usaha ini fokus membudidayakan dan menjual ikan cupang. Perjalanannya dimulai sejak tahun 2016 dan hingga kini terus berkembang menjadi bisnis yang dipercaya para pecinta cupang. Awalnya itu bukan menjadi reseller, tapi awalnya itu saya pengen jadi breeder atau jadi peternak. Jadi beli waktu itu beli sepasang, emang berawal dari hobi dulu ya. Jadi kita mikir, oh kalau anakannya nanti banyak, ini modalnya 300.000 sepasang. Aku menganggap 300.000 itu cukup mahal pada saat itu untuk ikan cupang. Tapi pas aku posting, dalam waktu 1 hari aja itu udah langsung sold out. Nah dari situ aku melihat peluang. Aku tanya ke petaninya yang menjual aku pada awalnya. Ternyata untuk partaiannya atau grosirannya itu cuma 50.000 per ekor. Jadi marginnya itu bisa sekitar 70%. Wah, bos, membudidayakan ikan cupang memang butuh kesabaran, ketelatenan, dan konsistensi. Di balik warna-warni ikan cupang, ada perawatan yang nggak bisa sembarang. Setiap hari, air harus dijaga kebersihannya. Toples dibersihkan satu persatu, hingga pH air distabilkan menggunakan daun ketapang. Karena bagi pecinta cupang, kualitas ikan adalah segalanya.
Nah bos, di sini ada dua ikan cupang dengan perbedaan harga yang cukup jauh. Nih, yang pertama di sini ada jenis warna solid atau satu warna. Biasanya jenis solid ini kalau untuk sektor penghobi dia harganya cukup murah, sekitar 30 ribuan sampai 50 ribuan aja. Nah, sedangkan untuk yang unik seperti ini ada di jenis bonsai. Jadi kalau bonsai ini sangat jarang, bisa dapat mungkin dari 1000 ekor hanya dapat 1 ekor. Maka dari itu jenis bonsai ini biasanya terjual di atas 1 juta rupiah bos. Hingga saat ini, Fish Kinian memiliki lebih dari 200 jenis ikan cupang. Namun ada 2 varian yang menjadi kebanggaannya, yaitu Pink Aurora. Hasil pengembangan genetik oleh Fish Kinian dan Veiltail Inuyasha, varian yang berasal dari Thailand namun dikembangkan di Indonesia. Inovasi inilah yang membuat Fish Kinian memiliki identitas tersendiri di pasar cupang. Menariknya nih bos, proses penjualan di sini juga nggak biasa. Bukan sekedar posting produk atau menunggu pembeli datang, melainkan lewat live streaming dengan sistem lelang. Setiap ikan akan ditawarkan, harganya terus naik hingga ada pembeli yang menjadi penawar tertinggi. Karena kan kita sistemnya lelang ya, jadi lewat live streaming, tim kita banyak. Jadi ketika lelang, pas lagi sepi, laku cuma Rp5.000, itu mungkin aja. Tapi untuk flash dealan atau misal langsung menyebut harga itu paling murah di angka 30.000. Sedangkan untuk yang paling mahal, kalau nggak salah satu ekornya itu paling mahal 20 juta. Tapi dalam satu kali deal atau satu kode seperti itu, paling mahalnya itu di 30 juta. Tapi 30 juta itu dapat bonus 3 ekor. Jadi deal 1 ekor, bonus 3 ekor itu di 30 juta rupiah. Setelah terjual, setiap ikan akan disortir kembali, dipastikan dalam kondisi terbaik, lalu dikemas dengan standar khusus agar tetap aman selama pengiriman. Karena pelanggan ikan-ikan ini bukan hanya berasal dari dalam negeri. Jadi kalau untuk ekspor, kita itu sudah ekspor ke berbagai macam negara. Yang kita rutin untuk kerjasama itu ada dari Singapura dan juga US. Tapi kalau negara-negara lain seperti Irak, terus juga Italia, terus juga Prancis, Jerman, Malaysia, Dubai, terus juga Brunei Darussalam, itu semua udah kita kirim. Cuman kuantitinya tuh nggak sesering Singapura dan USA. Bos, kepercayaan konsumen itulah yang membawa usaha ikan cupang ini menembus pasar internasional. Ikan cupang hasil budaya lokal kini sudah berhasil dikirim ke mancanegara. Ini jadi bukti sahih kalau kualitas produk Indonesia mampu bersaing di pasar dunia. Oke, jadi kalau misalnya perharinya kita itu bisa menjual sekitar 200 sampai 400 ekor ikan cupang. Untuk harganya sendiri itu mungkin dari harga 30.000 dan yang terjual paling banyak itu di range harga 100 ribuan. Untuk omsetnya sendiri mungkin bisa cari ya para bos-bos di sini ya. Tuh bos, siapa sangka kalau dalam satu hari Raka dan teman-teman bisa menjual hingga 300 ikan cupang. Cuannya jelas nggak kaleng-kaleng ya. Kalimantan oke, Papua sudah oke. Nah bos, buat kalian yang bisnisnya pengen kayak saya punya tips and triknya buat kalian semua. Jadi yang pertama, kalian harus passion dulu terhadap ikan cupangnya. Yang kedua, kalian harus selalu inovatif. Yang ketiga, harus selalu kreatif. Dan yang terakhir, pastinya harus selalu konsisten. Nah, jadi apapun bisnisnya, yang penting cuan bos. Bos-bos, hobi trekking kayak gini lagi happening banget di kalangan anak zaman now. Apalagi tempat wisata yang menawarkan camping ground plus curugnya juga udah banyak banget nih bos. Tapi sayang nih, perlengkapan untuk kebutuhan kegiatan outdoor kayak gini masih terkesan mahal bos. Padahal peminatnya makin kesini makin banyak loh bos. Lihat peluang cuan ini, ada nih salah satu produsen outdoor aparel di Bogor yang berani jual produk-produknya dengan harga yang lebih terjangkau.
ingin berpetualang di alam dengan barang yang berkualitas dan harga affordable, tetap di Cuan Bos. Rumah produksi yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat ini punya produk head to toe, alias dari kepala sampai kaki untuk keperluan kegiatan outdoor, Bos. Mulai dari topi, jaket dengan berbagai macam jenis serta kegunaan, celana, dan sampai sepatu juga ada, Bos. Gak cuma yang nempel di badan aja, tenda dengan kapasitas yang cukup luas juga ada nih, Bos. Semuanya produksi anak bangsa, dan SDM yang terlibat juga warga sekitar tempat produksi loh, Bos. Sebagian besar bahan baku tekstil yang dipakai asalnya juga masih dari Indonesia aja nih, Bos. Langsung diambil dari pabriknya. Alasannya, selain untuk menekan biaya produksi, sekarang kualitas tekstil buatan lokal juga udah bisa disandingin sama buatan Eropa dan negara maju lainnya. Alhamdulillah, mungkin sampai dengan saat ini produk kami diterima oleh para pendaki, khususnya untuk para pendaki pemula. Tapi yang namanya bisnis ya, Bos, pasti ada aja tuh kerikil-kerikil kecilnya. Dari mulai barang nggak dibayar, ditipu orang, bahkan kita simpan barang di toko itu ngasih cek atau giro itu pas kita cairkan ternyata kosong. Ya, mungkin ratusan bahkan sampai miliaran rupiah. Aman ya, Bos ya? Aman. Pengalaman pahit itu, Bos, yang justru nguatin Pak Ubay dan tim biar bisa bikin produk yang jauh lebih bagus lagi. Kalau dihitung-hitung nih ya, Bos, dalam sebulan bisa 50.000 produk loh yang terjual. Wadidaw! Mereka konsisten untuk proses pengiriman yang serba gercep juga, Bos. Ini nih yang bikin customer happy. Gak cuma itu, Bos. Brand outdoor Pak Ubay ini juga kasih garansi kerusakan, terutama pada resletingnya, Bos. Brand-brand kayak gini nih yang disenengin sama customer karena servisnya yang pol-polan, bahkan sampai produknya udah di tangan customer. Buat kalian yang memulai usaha ataupun mengembangkan usaha, ada 2 tips dari kami. Pertama, manfaatkan sosial media dan social commerce. Kedua, rajin-rajinlah kolaborasi dengan influencer mikro ataupun makro ataupun yang besar sekalipun. Yang penting apa? Cuan, Bos! Ciuy, temenin gue yuk seharian jadi kasir di warung bahagia. Bos, siapa sih yang gak kenal Fahmi Cihuy? Kontennya seliweran di FYP, teriakan Cihuynya nempel di kepala. Tapi siapa sangka, di balik konten receh yang bikin ketawa, ada strategi serius buat masa depan. Dari layar HP, sekarang dia ngegas ke dapur, ngubah viewers jadi pelanggan. Jadi selain aku berkonten, aku juga punya usaha, ini namanya Warung Bahagia. Di sini aku punya banyak jenis makanan. Yang best seller aku ada bebek kemangi dan juga ada ayam kemangi. So, stay tune tetap di Cuan, Bos. Soal menu, nggak usah ditanya. Dari makanan berat sampai camilan, semua diracik dari ide Fahmi. Dan yang penting, lewat proses riset dan rancangan yang nggak main-main. Nah, bintang utamanya ada di sate kulit jumbo. Ukurannya besar, bumbunya ngena, dan paling pas dipadukan dengan sambal spesial Warung Bahagia. Lebih menarik lagi, sambalnya dibuat dadakan saat ada pesanan. Dan langsung diracik oleh Fahmi sendiri. Nah, Bos, jadi kalau misalnya di sini, ini tuh gue langsung terjun langsung dan semua yang kita punya bahan-bahannya dan menu-menunya kita tuh fresh ya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba boleh langsung ke sini. Menu lain yang gak kalah menggoda, ada bebek bumbu kemangi, bebek pesmol, dan juga ayam serai. Kalau mau sekedar nyemil, ada ketan susu dengan beragam taburan pilihan.
Kalau suka yang gurih-gurih, ada juga otak-otak isi yang pas banget buat teman nongkrong. Aku tuh pengen semua orang tuh bisa ngerasain masakan ibu aku dan ibu-ibu di rumahku gitu. Jadi sekitar di 10.000 aja, sampai yang paling mahal banget itu di 37.000, itu udah paket lengkap nasi bebek kemangi. Nah, harga sudah kebayangkan bos, ramah di kantong tapi rasa tetap nendang. Sejak 6 tahun lalu, Fahmi Nasrullah alias Fahmi Cihuy sudah akrab dengan dunia konten. Humor ringan, daily life, ditambah interaksi yang hangat, jadi kombinasi yang bikin followers betah. Tapi jalan ke depan kamera itu bukan awal pilihannya. Di balik layar, Fahmi justru pernah jadi kreatif di tim seorang artis. Sampai akhirnya ia sendiri yang terjun langsung ke depan layar. Sebenarnya tuh aku tuh bukan tipikal orang yang suka ada di depan kamera, to be honest. Jadi aku lebih suka nyamannya tuh bikin skrip, nulis, dulu tuh itu. Tapi ya karena emang aku ngelihat peluang, jadi ya udah aku dobrak aja lah. Karena peluang itu nggak datang kedua kali kan. Jadi. Bos, cuan dari konten memang menggiurkan. Tapi Fahmi tahu betul popularitas itu nggak selamanya bertahan. Ada masanya naik, ada masanya turun. Jadi aku mikir, amit-amit kalau misalnya aku udah nggak ada nama atau misalnya ya abis masaku, ya aku nggak ada lagi nih cuannya. Jadi kayak gimana caranya aku memanfaatkan kondisi aku yang ada, engagement aku yang ada, followers aku yang ada, supaya terus dapat cuan gitu ya. Bermodal pengalaman bantu usaha sang ibu, Fahmi punya bekal yang nggak main-main. Lokasinya pun dipilih nggak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Masuk ke dalam ada area indoor yang nyaman. Kalau mau lebih santai, bisa pilih outdoor di bawah pohon rindang atau teras rumah. Suasananya santai, benar-benar kayak lagi main ke rumah teman. Bos, Fahmi paham betul kekuatan utamanya ada di sosial media. Dan dia nggak menyia-nyiakan itu. Konten A Day in My Life jadi strategi halus tapi ngena, tanpa terasa jualan kayak promosi gratis yang justru lebih dipercaya. Jadi kalau misal aku promosi untuk warung ya aku tuh lebih ke natural aja gimana aku berkehidupan sehari-hari gitu. Jadi ibaratnya aku nggak ada drama dan segala macam, jadi bener-bener aku tunjukin awal proses aku misal mencari si rumah ini, gimana aku cari resep, itu bener-bener aku gamblangin. Hasilnya, warung bahagia makin rame. Ulasan dari teman seprofesi dan kekuatan followers setia sangat membantu dan jelas jadi bahan bakar yang terus nyala. Buka dari siang sampai malam, tempat ini nggak pernah benar-benar sepi. Bukan cuma buat makan, tapi juga buat nongkrong. Kalau ngomongin omset, Fahmi pun nggak menutup-nutupi. Jadi kalau sebulan itu kita di sekitar 40 sampai 60 ya. Itu kalau misalnya memang lagi ramai gitu. Karena kan kita usaha fluktuasi ya Mas ya. Namanya usaha ada pasang dan surut. Nah, bos, dari sini kelihatan penghasilan bulanan yang sudah tembus 2 digit setidaknya cukup buat muterin operasional dan tentunya ngasih keuntungan. Lebih dari itu, ada satu hal yang bisa dipetik. Jangan bergantung di satu sumber penghasilan saja. Apalagi di dunia yang dinamis kayak konten. Punya cadangan, punya plan B itu bukan takut gagal, tapi justru bentuk antisipasi biar tetap bisa bertahan. Nah bos, jadi kalau misalnya kita mau usaha, sebisa mungkin kita itu jangan gengsi. Apalagi di zaman sekarang, kalau namanya gengsi, kita nggak bakal dapet cuan. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.